Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kristober semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Situasi pandemi mengharuskan masyarakat untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunitas melalui vaksinasi. Upaya vaksinasi massal pun gencar dilakukan oleh pemerintah di setiap pelosok negeri. Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan untuk memenuhi ketersediaan stok vaksin dengan mendatangkan vaksin dari berbagai jalur. Umat manusia sedang giat dan serius melakukan upaya-upaya untuk bisa mengontrol perkembangan dan penyebaran virus. Sejauh ini memang vaksin yang menjadi jawaban terbaik. Oleh karena itu tidak heran ahli medis dan ilmuwan-ilmuwan berbagai penjuru dunia ikut berkontribusi dalam pembuatan dan pengembangan vaksin. Di sisi Islam sendiri, ternyata sudah dijelaskan dalam Al-Quran mengenai vaksin yang memiliki dosis tingkat tinggi. Dengan kata lain, Al-Quran memiliki jawaban apa sebenarnya vaksin yang sangat ampuh untuk membunuh virus dan berbagai penyakit lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Quran Surat Al-Isra ayat 82. Dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberi solusi bahwa Al-Quran adalah sebuah obat untuk bisa menjadi sehat atau kembali sehat dengan cara membaca atau mendengarkan lantunan ayat-ayat suci. Pada tahun 2007, Dr. Andri Abdurrahman membandingkan suara bacaan kitab suci Al-Quran terhadap musik klasik dan musik terapi relaksasi untuk digunakan sebagai terapi menurunkan stres. Hasilnya menunjukkan suara bacaan Al-Quran memiliki tingkat relaksasi paling baik dibanding musik klasik atau musik relaksasi lainnya. Menurutnya, orang yang sudah didengarkan suara bacaan Al-Quran akan jauh lebih tenang dan lebih tahan terhadap stres. Pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran, otak mengalami relaksasi yang baik sehingga seolah-olah sedang berada dalam keadaan tidur. Pada kondisi tersebut, sel kemudian memberikan sinyal ke kelenjar dalam tubuh untuk mengeluarkan hormon. Yang 4 di sini sama dengan kondisi aktivasi area otak juga ketika membaca. Tapi ketika yang di otak besarnya yang aktif, di sini cuma 3 yang untuk ketika mendengarkan. Sementara untuk ketika aktif membaca itu ada 6 daerah minimalnya. Ini adalah bagian otak tengah. Bagian otak tengah yang tadi yang 4 itu ada talamus, amigdala, sampai hipokampus, itu kan di daerah tengah-tengah di sini di pangkal otak. Nah, berarti karena yang teraktivasi di otak besarnya sedikit, sehingga akhirnya yang lain tidak muncul gelombang otaknya, dalam kata lain frekuensinya rendah. Kalau kemudian karena tadi yang teraktivasinya sedikit, berarti bagian otak yang lain itu kan berarti tidak teraktivasi, atau dengan kata lain mendapatkan suppress gitu, tekanan dalam arti supaya tidak aktif, sehingga kan mayoritas akhirnya lebih dari 50% bagian otak itu mengeluarkan gelombang delta. Berarti itu biasanya terjadi pada orang ketika tidur. Sehingga dengan kata lain, ketika kita sedang tidak tidur, kalau kita mendengarkan Quran, maka pada saat itu hormon untuk memperbaiki tubuh itu aktif. Jadi tidak harus nunggu tidur dulu. Sebagai penutup, jadinya bahwa respon tubuh atas pembacaan Al-Quran itu dapat dilihat dari aktivitas otak. Kalau aktivitas otaknya meningkat atau kita ingin supaya aktivitas otak kita meningkat, maka membaca Al-Quran. Tapi kalau ingin aktivitas otaknya menurun, maka dengarkanlah Al-Quran. Kemudian, suara pembacaan Al-Quran memiliki potensi menginduksi kepada pendengarnya sampai pada level seluler. Jadi, dia bisa menginduksi apakah kemudian sifat yang tadi, prinsip dasar resonansi. Induksi suara Al-Quran memiliki potensi untuk meningkatkan sistem imun juga. Dengan kata lain juga akan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi virus, bakteri, dan sejenisnya. Sehingga ini bisa menjadi proteksi kita terhadap infeksi apapun yang masuk ke dalam tubuh, sehingga kita menjadi sehat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Al-Quran mengingatkan bahwa membaca atau mendengarkan ayat-ayatnya bisa memberikan ketenangan dan ketentraman yang memicu keluarnya hormon endorfin. Hormon inilah yang membantu menciptakan relaksasi dan mengurangi rasa sakit saat memicu perasaan positif dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan imunitas.
Al-Quran pada hakikatnya adalah sarana untuk selalu mengingat Allah SWT, seperti yang sudah dijanjikan pula bahwa niat baik untuk selalu mengingatnya itu akan dibayar oleh Allah SWT dengan limpahan rahmat, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat serta dikelilingi malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di antara malaikat yang ada di sisinya. Dari pemaparan ini bisa diambil kesimpulan bahwa membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran mempunyai fungsi yang sama dengan vaksin, dan bahkan boleh jadi ini adalah vaksin dosis tinggi dengan tingkat keampuhan yang luar biasa karena turun langsung dari Sang Pencipta. Perlu digarisbawahi bahwa vaksin dosis tinggi ini bisa menanggulangi penyakit apapun dan bahkan penyakit yang sudah menahun dialami seseorang. Para akademisi dari dalam negeri pun sudah banyak yang melakukan penelitian mengenai efek positif dari mendengarkan ayat suci Al-Quran. Beberapa contohnya yaitu terbukti efektif mengurangi rasa cemas penderita diabetes, bisa menurunkan tingkat rasa nyeri ketika persalinan, dan masih banyak lagi. Lantunan Al-Quran secara fisik mengandung unsur suara manusia. Suara manusia merupakan instrumen penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling mudah dijangkau. Dalam kondisi pandemi sekarang ini membuat perasaan begitu tak karuan, khawatir dan cemas. Oleh karena itu disarankan untuk sering membaca Al-Quran dengan sedikit bersuara. Rajinlah tadarus bersama keluarga di rumah atau menyetel rekaman murotal Al-Quran yang akan memberikan ketentraman dan insya Allah juga bisa menjauhkan kita dari segala bentuk penyakit dan potensi tertular virus karena kita selalu mengingat Sang Pencipta. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Rasulullah SAW pernah mengamalkan penyembuhan dengan membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Metode itu disebut ruqyah. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, "Hai Muhammad, apakah kamu sakit?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya, aku sakit." Lalu Jibril meruqyah beliau dengan mengucapkan, "Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan segala makhluk atau kejahatan mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu." Ruqyah dalam konteks ini merujuk kepada ruqyah syariah, yang artinya meminta perlindungan kepada Allah untuk kesembuhan orang yang sakit, baik fisik maupun non-fisik, dengan cara membacakan sebagian ayat-ayat Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW pernah melakukan ruqyah secara mandiri dan menambahkannya dengan memberi hembusan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, maka beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, dan Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu. Selain membaca dan mendengarkan ayat suci, vaksin dosis tinggi lain juga telah diriwayatkan Al-Quran. Hal itu dikenal dengan istilah minuman para penghuni surga. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Insan ayat 17, di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Selayaknya makanan dan minuman penghuni surga yang spesial, dalam kehidupan sehari-hari, jahe memang diklaim memiliki banyak manfaat dan dapat melawan berbagai macam penyakit, termasuk dalam hal ini virus corona. Itu karena ada kandungan antioksidan dan gingerol yang dapat meningkatkan sistem imun serta daya tahan tubuh. Dikutip dari hidayatullah.com, dalam tafsir Nurul Quran oleh Sayyid Kalam Faqih, beliau mengutip dari perkataan Ibnu Abbas berkata, kenikmatan-kenikmatan yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran adalah yang namanya kita kenal. Misalnya dia menyebutkan minuman segar dicampur zanjabil. Zanjabil adalah nama untuk rimpang jahe, yaitu tanaman akar-akaran yang aromanya sangat disukai oleh orang Arab. Bahkan, sekarang ini, Kalbe Farma juga menggunakan jahe merah dalam peracikan vaksin virus corona untuk meningkatkan imunitas. Dari banyak petunjuk yang diberikan Allah terkait bagaimana meraih dan menjaga kesehatan, semakin memperkuat pula bahwa Dialah Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT ini tidaklah sia-sia, seperti pada firman-Nya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 16. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.